إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من الضلالة والنار. أيها المسلمون رحمكم الله جميعا، الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة السنة kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di atas keislaman. Keimanan atau kenikmatan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana kenikmatan tersebut banyak dilalaikan dan banyak dilupakan oleh manusia. Maka selayaknya untuk kita senantiasa bersyukur, senantiasa menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan besar ini. Ayuhal muslimun ibadallah, kita ketahui musuh seorang hamba, musuh seorang muslim tidak lain adalah asy-syayatin, syaitan. Sawa'un kana min jinsi al-jin awal insan, sama saja dari kalangan manusianya, kalangan jinnya. Inilah musuh yang benar-benar bagi seorang muslim. Syaitan menginginkan kita untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kita untuk kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syaitan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang mereka kerahkan, demi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan tidak lelah mereka menyesatkan manusia.
Dan ini adalah janji di hadapan Allah. Janji iblis di hadapan Allah yang lantang diucapkan oleh iblis, laknatullah alaih. Dia mengatakan, fabima aghwaytani la'aqudannahu siratakal mustaqim. Dan dikarenakan, wahai Allah, Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menghalangi setiap hamba, menghalangi setiap orang-orang yang ingin menuju kepadamu, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalangi dari jalan yang lurus dengan sekemampuan mereka, dengan usaha mereka yang mereka miliki. Para syayatin bersatu untuk menghadang setiap kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La'aqudannahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum. Dan kami, para syayatin, akan mendatangi mereka. Min baini aidihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an syama'ilihim, wa an aymanihim, dan dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah bersyukur kepadamu. Ini adalah sumpahnya iblis. Usaha dilaksanakan. Segala cara dilakukan. Segala konsep dan tariqah untuk menyesatkan manusia ditempuh. Agar kebanyakan hamba ini masuk menemani iblis di dalam nerakanya, wal'iyadzubillah. Ayuhal muslimun ibadallah. Di antara jalan iblis, jalan syaitan untuk menyesatkan Bani Adam, salah satunya adalah dengan tafrid lidini, mengentengkan agamanya, menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan bahwasannya agama ini adalah penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan kesenangan yang hakiki. Yang menghalanginya adalah agama. Dianggap agama yang akan menghalangi mendapatkan dunianya, hartanya. Dianggap dunia yang akan merusak moralnya. Dianggap agama yang akan menjatuhkan dia di dunia ini. Wal'iyadzubillah. Sehingga mereka jauh dari agama. Sehingga mereka menjauh dari agama ini dengan sangat jauh. Tidak mau menengok, tidak mau menelaah bagaimana agama yang benar, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jalan syaitan, jalan iblis menyesatkan anak Adam. Sehingga tidak heran kalau seandainya mereka terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Terjerumus ke dalam banyak dosa. Wal'iyadzubillah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya. Sampai dimasukkan mereka ke dalam ahlun nar.
ahli neraka waliyadzubillah. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua yang ditempuh oleh iblis dan pasukan mereka dari kalangan syaitan untuk menyesatkan anak Adam adalah berlebihannya mereka di dalam melaksanakan agama. Berlebihannya mereka di dalam mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Gulu mereka, berlebihan mereka. Karena saking berlebihannya mereka sampai keluar dari agama ini. Sampai keluar dari agama ini dengan sangat jauh. Sebagai gambaran, kenapa terjadi kesyirikan, kekufuran pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pengikut Isa sampai menyembah Nabi Isa alaihi salam. Sementara Isa adalah Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain sebabnya adalah al-ghulu, berlebihan. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka berlebihan sehingga mentuhankan, menjadikan orang-orang saleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara juga sama berlebihannya mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam sehingga mereka mentuhankan Nabi Isa alaihi salam bersama Allah Azza wa Jalla. Ghulu yang akan menyeret kita kepada jarak yang jauh dari agama ini karena ghulu di dalam agama. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian daripada berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala taghlu fi dinikum, dan janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Ayuhal muslimun ibadallah. Oleh karena itu perkara yang penting untuk kita ketahui bersama, untuk kita pelajari bersama, dan benar-benar kita memperhatikannya dengan serius adalah mempelajari akidah yang benar. Mempelajari i'tiqad yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu jalan keluar satu-satunya. Itu jalan keluar untuk kita bebas dari dua jalan syaitan tadi. Dari tipu daya syaitan tadi. Mempelajari agama ini dengan benar. Terutama akidah. Terutama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena itu adalah inti kebaikan kita. Inti maslahat yang ada. Tergantung kepada akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah angkat derajatnya menjadi Khalilur Rahman, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dikarenakan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga menjadi Abul Anbiya, Khalilur Rahman, Abul Muwahhidin. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka
la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia. Kenapa? Dikarenakan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan akhlaknya akhlak yang karimah, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para tabi'in dijadikan masa yang paling utama. Kejayaan Islam yang menjadi patokan setiap kaum muslimin untuk menjadi seorang muslim yang benar. Itu dikarenakan mereka memiliki keyakinan yang benar, akidah yang benar. Akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya inti dari perkara ini, akidah, sudah rusak, keyakinan kita sudah rusak, maka itu adalah pangkal kerusakan. Akhlak menjadi jelek, keyakinan menjadi rendah, kedudukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia sangat-sangat rendah dikarenakan akidahnya yang sudah rusak. Ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk yang sama dengannya, itu adalah kerendahan. Dia jadikan makhluk yang serupa dengannya menjadi Tuhan. Bahkan dia jadikan makhluk yang tidak bisa melakukan apapun dari patungnya, dari pohonnya, dari gunungnya, dan yang selainnya. Dia sembah dikarenakan keyakinan yang rusak. Ayuhal muslimun ibadallah. Oleh karena itu, wajib untuk kita benar-benar memperhatikan perkara yang satu ini. Akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwasannya satu bangunan yang tidak memiliki pondasi yang kuat, maka lama-kelamaan sebagus apapun bangunan tersebut akan hancur seketika. Begitulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan baik salat kita. Tidak akan baik zakat kita. Tidak akan baik puasa kita. Tidak akan baik akhlak kita. Adab kita. Kalau seandainya akidahnya rusak. Akidahnya bobrok. Tidak akan benar. Tidak akan benar. Terlalu banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya afdalul a'mal an tu'mina billah. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan la ilaha illallah itu menjadi inti dari segala sesuatu. La ma'budu bihaqqin illallah. Meyakini bahwasanya Allah yang patut untuk diibadahi. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang menjadi panutan kita, yang tidak sah ibadah tersebut kecuali dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Syahadatai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dua kalimat syahadat ini penting untuk kita terus kaji, untuk kita terus dalami dengan benar, karena ini adalah inti
dari syariat kita al-Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru rabbakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayuhal muslimun ibadallah. Kalau sudah kita faham bahwasannya akidah, keyakinan, itu adalah inti dari segala sesuatu. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini menunjukkan pentingnya, benar-benar pentingnya akidah, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kathratud dzunub. Qillatud dzunub ma fasadit tauhid. Baik, kathratud dzunub ma sihhatit tauhid khairun min qillatiz dzunub ma fasadi at-tauhid. Kata beliau rahimahullah, banyaknya dosa bersamaan dengan bagusnya akidah, bagusnya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagusnya manhaj kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, lebih baik daripada qillatu adz-dzunub, sedikit dosa namun rusak akidahnya, rusak tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini tentunya tidaklah disampaikan oleh beliau rahimahullah kecuali dikarenakan perkara yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Keyakinan kita, i'tiqad kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama tauhid kita kepada Allah azza wa jalla. Fa hadha huwal waqi'. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Karena kerusakan akidah, kerusakan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah mamba, itu adalah poros dari kejelekan seluruhnya. Mereka-mereka yang mengganti tauhid menjadi syirik, tauhid menjadi syirik, dikarenakan rusaknya tauhid mereka, rusaknya akidah mereka. Yang mereka katakan tabarruk, meminta barakah dengan orang-orang saleh itu adalah ibadah. Meminta kepada orang-orang saleh itu adalah ibadah. Minta di sisi kuburan itu adalah ibadah. Berdoa di sana, tawaf bahkan di sana, itu merupakan ibadah. Padahal itu ainu syirik. Itu adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sarful ibadah li ghairillah. Seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah bentuk kesyirikan. Karena rusak akidahnya, karena rusak pemahamannya, dijadikan kesyirikan itu menjadi tauhid dan ibadah. Karena rusak akidah, keyakinan, perbuatan zina menjadi halal. Berdusta pun boleh. Berucap atas Nabi alaihissalatu wassalam sesuatu yang halal, sementara itu adalah benar-benar dosa yang sangat besar, perzinahan. Kemudian berucap atas Nabi alaihissalatu wassalam, kata Nabi alaihissalatu wassalam,
Barang siapa yang berucap atasku, atas Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW tidak mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka kata Nabi SAW, siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Haula Syiah. Mereka orang-orang Syiah yang mereka menghalalkan mut'ah, berzina dengan seorang perempuan. Mau 1 hari, mau 2 jam, mau 3 jam, boleh di sisi mereka. Dan mereka mengataskan agama. Na'udzubillah. Sementara agama ini tidak menetapkan hal tersebut. Jelas itu bentuk perzinahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga al-kadhib. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi SAW, kedustaan itu mengarahkan kepada kejelekan dan kejelekan itu menghantarkan kepada neraka. Sementara mereka menghalalkannya. Mereka bilang ini adalah taqiyah untuk membela agama Allah dan seterusnya. Berucap ini adalah sabda Nabi SAW, padahal itu adalah hadis palsu yang mereka buat sendiri. Na'udzubillah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Fasadul aqidah, fasadul i'tiqad, rusaknya, jeleknya akidah mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini yang terjadi, mereka-mereka yang memutus silaturahmi dengan kaum muslimin, bahkan mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin, dan mereka menghalalkan umara kaum muslimin, darah pemimpin kaum muslimin, itu dikarenakan kerusakan akidah yang mereka miliki. Haula'ul khawarij, mereka orang-orang khawarij yang mereka membuat kerusakan di sana sini, membunuh kaum muslimin di sana sini, merusak ketenangan kaum muslimin di sana sini. Haula'il khawarij yang meyakini itu adalah jihad fisabilillah, yang meyakini itu adalah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada di dalam agama sedikit pun. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW yang mereka memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar. Tidak ada. Dari agama mana mereka ambil? Dari pemikiran mana yang mereka ambil? Kemudian itu dijadikan sebagai ibadah, jihad fi sabilillah. Kita katakan, kalla, sekali-kali tidak. Jauh dari agama. Sebabnya apa? Fasadul aqidah. Karena mereka gulu di dalam agama ini sehingga mereka keluar dari agama ini. Kemudian mereka jauh, sangat-sangat jauh dari agama ini. Maka ayuhal muslimun ibadallah, sekali lagi perhatikan perkara ini. Akidah, i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaga. Pelajari dengan dalam. Pelajari sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa menempuh jalan yang benar, sehingga kita bisa masuk ke dalam ahlul jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah wa taufik kepada kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.